Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anda semua yang insya Allah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali lagi bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita meskipun sangat telat tapi insya Allah waktu yang tersisa ini kita manfaatkan untuk menyajikan materi yang keempat ya untuk pertemuan yang keempat kita kali ini. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dan role model buat kita semua di dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi. Nanda semua, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang satu tema yang cukup penting, yakni uh, aksiologi dalam pendidikan Islam. Jadi tema ini merupakan satu kelanjutan dari materi sebelumnya bahwa filsafat ilmu itu ketika kita ingin petakan maka itu akan terlihat nampak tiga bagian penting, yakni ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Jadi pada pertemuan yang keempat kita kali ini, kita akan memperbincangkan tentang aksiologi pendidikan Islam. Jadi ketiga bagian tadi itu punya wilayah demarkasi masing-masing, punya wilayah kajian yang tentu eh, tidak bisa dipisahkan ketika ingin memperbincangkan satu objek. Jadi kajian suatu objek akan menjadi utuh, menjadi lebih komprehensif ketika dipadukan eh, dalam tiga wilayah tadi, yakni ada wilayah ontologi, wilayah epistemologi, dan wilayah aksiologi. Nah, bagian ketiga ini merupakan bagian yang mengarah kepada satu eh, kebermanfaatan ya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu ikhtiar, segala perjuangan atau pencarian itu memiliki makna, memiliki nilai, memiliki pesan, memiliki tujuan dan seterusnya. Nah, ini kita akan masuk di wilayah itu, yakni yang disebut dengan aksiologi. Kita akan berbicara tentang batasan aksiologi ya. Jadi apa itu aksiologi dalam konteks definisi ya. Nah, secara bahasa bahwa yang kita kenal aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, ada eksio dan ada logo. Jadi eksio dan logos ini, aksio berarti nilai dan logos berarti teori ya. Jadi aksiologi ini bermakna teori tentang nilai. Jadi dalam pengertian ini menunjukkan atau menegaskan bahwa kajian tentang aksiologi itu berbicara tentang nilai, nilai tentang objek yang dikaji. Jadi segala sesuatu punya nilai
Dan nilai inilah yang memberi identitas sesuatu atau objek itu sendiri. Apakah itu sifatnya penting, sangat penting, kurang penting, tidak penting. Jadi ini wilayah aksiologi ya. Jadi sama halnya dengan eh, kita mencari baju ya. Jadi baju itu selalu punya nilai ya. Jadi nilainya ini kadang ditentukan oleh harganya, kadang ditentukan oleh brandingnya ya, atau ditentukan oleh faktor situasionalnya ya. Jadi ya misalnya baju ini ditentukan oleh harganya. Jadi semakin mahal satu baju dianggap semakin bernilai. Kadang brandingnya ya, semakin baju itu memiliki branding, memiliki identitasnya, semakin dinilai apa dianggap bernilai ya. Atau fungsinya ya. Jadi fungsinya ini kadang momentumnya yang menentukan nilai. Misalnya kita memiliki jaket ya, jaket ini kalau di musim panas ya kurang bernilai, tapi kalau di musim dingin itu menjadi sangat sangat bernilai ya. Kira-kira seperti itu berbicara tentang nilai dalam pengertian tentang aksiologi ini secara bahasa ya. Kemudian menurut filosof ya Yuyun S. Surya Sumantri bahwa aksiologi itu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi eh, sederhananya itu adalah nilai ya. Kita berbicara tentang nilai dilihat dari aspek kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Jadi semakin tinggi kegunaan atau semakin banyak ya manfaatnya pengetahuan itu akan menunjukkan tentang semakin bernilainya pengetahuan itu ya. Jadi meskipun ya semua pengetahuan yang diperoleh dalam hal ini pengetahuan yang sifatnya empirik, pengetahuan rasional itu ya semuanya punya nilai. Tapi di situ akan cenderung melihat dari sisi kadar nilai itu ya. Jadi pengetahuan itu ya semuanya bernilai. Eh, tapi akan dilihat kadar nilainya itu berdasarkan dengan kegunaannya ya. Jadi ya misalnya kita berbicara tentang filsafat ilmu ya semuanya itu punya nilai ya. Jadi nanti ke depan akan dirasakan nilainya itu apa yang kita pelajari hari ini ya ketika berhadapan dengan sesuatu yang membutuhkan penalaran-penalaran yang bersifat filosofis ya. Jadi itu ya pandangannya Yuyun S. Surya Sumantri. Pertanyaan yang sering muncul ya di dalam perbincangan tentang aksiologi itu atau pencarian tentang nilai-nilai tentang kebermanfaatan tentang tujuan suatu pengetahuan yang diperoleh. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Ya. Jadi, tentu di sini ketika kita memiliki ilmu, ya, lalu dipertanyakan itu, untuk apa itu ya? Ilmu yang kita miliki itu dipergunakan. Jadi, di sini misalnya kalau Nanda punya ilmu teori tentang eh, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, itu untuk apa diterapkan nantinya. Jadi itu akan terlihat tentang kebermanfaatannya, ya. Akan nampak tentang eh, kegunaan ilmu itu ketika dipergunakan. Ya. Jadi kalau tidak dipergunakan ya nyaris tidak terlihat tentang kegunaannya. Ya. Makanya digunakan. Ya. Jadi ilmu yang kita peroleh, terutama ilmu-ilmu yang bersifat terapan, akan nampak kegunaannya.
Kemudian bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Jadi misalnya ketika ilmu itu digunakan ya, dengan cara-cara tertentu, bagaimana melihat dengan hubungannya dengan moral ya. Jadi misalnya ada ilmu yang ketika digunakan tak peduli tentang moralitas, tentang akidah, apa kaidah ke etika atau karakter ya, atau adab itu sendiri ya. Jadi di sini akan selalu dipertanyakan bahwa apakah setiap ilmu itu ketika digunakan, diterapkan, itu memiliki kaidah-kaidah moral. Apakah ilmu itu bersifat syarat nilai atau bebas nilai ya? Tergantung misalnya yang kalau ilmu itu dianggap sebagai bebas nilai, maka arahnya itu adalah tergantung kepada pemilik ilmu itu ketika digunakan. Ya. Tapi kalau berbicara bahwa setiap ilmu itu sudah pasti syarat nilai, berarti kita akan melihat bahwa ketika ingin apa namanya mengkaji satu ilmu, kita sudah mengatakan bahwa ilmu itu penuh dengan nilai. Ya. Jadi itulah yang biasa dikenal di dalam Islam ya. Jadi Islam itu selalu menilai bahwa ilmu itu syarat nilai ya. Tapi dalam konteks sekuler, kehidupan yang sekuler itu mengatakan bahwa setiap ilmu itu namanya bebas nilai ya, tergantung yang punya ilmu. Jadi ini kadangkala tidak terpengaruh di dalamnya ya. Karena eh, misalnya ya kemarin em, kita mendiskusikan tentang misalnya perang ya. Jadi ada yang sangat setuju dengan perang, ada juga yang menilai ini hal-hal yang sangat merusak gitu ya. Tidak ada adab, karakter atau nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Tapi kalau orang berbicara tentang politik, kekuasaan, tentang ekonomi, maka dia akan mengatakan bahwa perang itu bagus ya, karena senjata kita dapat terjual. Itu akan mendorong naiknya nilai ekonomi kita dan seterusnya ya. Dan itu ya tergantung juga sudut pandang menilai hal itu. Kalau dianggap bahwa perang itu adalah bebas nilai ya. Tapi ya bagi Islam ya apapun itu, misalnya perang itu sudah syarat dengan nilai ya. Jadi ketika menyentuh tentang perang berarti situ akan terlihat tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan ini kaitannya dengan moralitas ya. Kemudian bagaimana penentuan objek dan metode yang ditelah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Jadi ketika berbicara tentang objek ilmu dan metodenya itu berdasarkan pilihan atau pertimbangan etika, pertimbangan adab ya. Jadi ada yang biasa mengatakan itu tujuannya sudah bagus ya, tapi caranya yang kurang manusiawi. Jadi ya biasanya seperti itu ada pernyataan. Jadi ini merupakan kritik dari aksiologi sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, ya tujuannya dinilai sudah tepat, sudah bagus, namun ketika dalam penerapannya itu dianggap tidak beradab ya. Jadi ini sesungguhnya pertanyaan kritis dari aksiologi. Kalau dianggap sudah bagus ilmu tujuannya ilmu itu, maka seharusnya metodenya pun juga harus eh, bagus ya. Jadi misalnya peduli kepada orang ya. Ah, atau misalnya di bulan Ramadan ini ya memberi buka puasa kepada masyarakat itu bagian dari ibadah sosial yang tentu nilainya sangat positif ya. Nah, tapi metodenya yang dianggap tidak manusiawi misalnya ya. Misalnya eh,
apa namanya, ketika membagikan snack buka puasa itu ya dilempar-lempar misalnya ya, dilempar ke masyarakat, ya kayak itu membagi baju-baju, kaos kepada masyarakat dilempar-lempar misalnya. Wah, ini tidak sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat itu ya. Jadi itu bagian dari pertanyaan kritis aksiologi ya. Tujuannya bagus tapi caranya yang kurang etis ya, atau tidak sesuai dengan adab sesungguhnya. Kita melihat dari dasar aksiologi ya. Jadi di mana bangunan dasar dari aksiologi itu sendiri. Ah, di sini kita akan memperbincangkan tentang ilmu yang kita miliki itu sesungguhnya kegunaannya apa ya, gitu ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang pentingnya kita memiliki ilmu ya. Ketika ilmu itu dimiliki, serasa hidup kita menjadi sempurna, gitu ya. Nah, di sini aksiologi mencoba memberikan pencerahan kepada kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan mendasar ya. Jadi eh, kita akan diberikan satu pandangan tentang kegunaan ilmu itu bagi kita ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu gunanya untuk membantu kerja manusia. Jadi biasanya kalau kita bekerja itu akan didampingi atau dikawal oleh teori-teori yang ada ya. Jadi jangan sampai Nanda membiasakan bekerja tanpa berangkat dari teori atau konsep ya. Kalau di biasanya kan masyarakat awam itu hanya bekerja berdasarkan pengalamannya ya. Kalau kita ini ya, kita bekerja berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi itulah masyarakat akademik, masyarakat yang maju, ya. Jadi berusaha apa namanya di dalam bekerja itu selalu melihat tentang teori-teori yang relevan. Sehingga nanti pekerjaan kita itu akan menjadi efektif, menjadi eh, apa namanya bernilai tinggi. Jadi misalnya kalau kita ingin eh, melakukan sesuatu ya. Misalnya bagian dari pengurus atau pengelola zakat, ya. Jadi misalnya pengelola zakat ini kan mau membagikan zakat fitrah di masyarakat. Nah, di sini kita harus melihat teori ya. Jadi pengalaman kita itu misalnya ya, kalau zakat fitrah hanya dilihat siapa yang fakir, yang miskin, ya, anak yatim, anak sekolah, mualaf atau musafir dan seterusnya ya. Tapi tidak dibarengi dengan teori-teori ilmu yang ada. Nanti akan kerepotan nantinya ketika turun ke lapangan ya. Jadi misalnya teori tentang siapa itu disebut dengan orang miskin ya, fakir dan miskinnya. Jadi fakirnya oke sudah jelas ya. Tapi ini yang miskinnya, ini yang kalau tidak diikuti dengan teori, ini akan repot nantinya ya. Jadi teori tentang kemiskinan itu misalnya ada pekerjaannya tapi penghasilannya tidak mencapai standar. Jadi itu merupakan kategori miskin juga itu ya. Jadi memang dia bekerja, tapi apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu tidak memenuhi dari kebutuhan hidupnya sesungguhnya. Jadi misalnya kebutuhan hidupnya dalam sehari 50.000, sedangkan penghasilannya hanya 20.000 ya. Siapa yang biasanya begitu adalah misalnya ya, saudara kita adalah pemulung ya. Kadang misalnya tukang beca, macam-macam gitu. Jadi itu melihat teori seperti itu. Ada juga teori mengatakan bahwa yang miskin itu adalah
orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Nah, ini jadi meskipun dia kuat, kekar dan seterusnya, tapi tidak punya pekerjaan tetap itu. Jadi ini juga yang disebut dengan apa namanya miskin. Nah, dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi miskin itu dibutuhkan teori, dibutuhkan ilmu. Dan ini akan membantu kita di dalam menyelesaikan pekerjaan muzaki misalnya membagikan zakat kepada masyarakat ya. Jadi kalau Nanda terlibat dalam ranah itu ya harus menggunakan teori atau konsep keilmuan yang ada bukan berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu semata itu ya. Jadi ini ilmu kita untuk membantu kerja manusia. Kemudian ilmu untuk mempermudah hidup manusia ya. Nah, tentu kita misalnya ya ah, berangkat dari kehidupan yang biasa-biasa, melihat orang tua kita di dalam bekerja cukup berat ya, menguras energi, terkuras waktu dan seterusnya. Jadi eh, dengan adanya situasi itu kita bertekad untuk pergi sekolah. Saya ingin hidup saya lebih mudah ke depan, makanya saya harus sekolah. Karena dengan ilmu itu akan membuat saya menjadi mudah dalam hidup saya. Ya. Jadi ya misalnya ketika di dalam berkebun atau di dalam bekerja sesuatu, kadangkala masyarakat awam itu lebih kerana pendekatan konvensional ya. Jadi konvensional dalam bekerja. Jadi membabat rumput di kebun pakai parang itu akan menyita energi, menyita waktu ya. Nah, dengan adanya ilmu, wah ini ada kan temuan, ada mesin yang bisa dipakai untuk membabat rumput di kebun, di sawah, dan seterusnya. Jadi itu eh, membuat ini menjadi lebih mudah dalam hidup kita ya. Jadi ilmu itu akan terus memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita menjadi tidak eh, mendapatkan ya di dalam beban-beban hidup karena kebuntuan di dalam berpikir kita ya. Jadi meskipun ya kita ini sebagai manusia makhluk yang terbatas ya, tentu meskipun kita sekolah sudah kuliah sarjana sampai profesor ya kadangkala juga masih menemukan berbagai tantangan, rintangan dalam hidup itu ya. Tapi dengan kapasitas ilmu yang kita miliki, kita akan terus ya berusaha untuk bagaimana tantangan, rintangan itu dapat diatasi dengan mudah ya. Jadi itu yang kedua, yang ketiga, ilmu itu menjadi landasan moral bagi kehidupan manusia. Jadi landasan moral di sini akan memberikan inspirasi, pencerahan. Jadi inspirasi pencerahan ini sebagai timbangan. Jadi orang yang berilmu itu akan selalu menghadirkan ilmunya untuk menjadi inspirasi spirit di dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi ah, itu berbeda ya, orang ilmuwan dengan orang awam. Jadi kalau orang ilmuwan itu selalu banyak pertimbangan. Sedangkan orang awam di dalam bekerja itu pokoknya gerasa gerusuk ya, tidak perlu banyak pertimbangan langsung eksekusi ya. Nah itu biasanya ya kalau orang yang ilmuwan ya, itu karena efek moralitasnya ya. Jadi kalau misalnya ini sesuatu yang dikerja, itu kadang pertimbangan apa dampak moralnya ya. Apa kaitannya dengan akhlak, etika, moral, adab, dan seterusnya. Itu akan terus ya jadi pertimbangan-pertimbangan. Atau eh, dalam ungkapan keseharian itu ada yang menyatakan ya dahulukan adab baru ilmu ya. Jadi itu artinya bahwa ilmu itu bermain di belakang ya. Dalam konteks berinteraksi harus adab yang ditunjukkan ya. Jadi artinya bahwa adab itu dipengaruhi oleh pancaran keilmuan seseorang. Meskipun ya misalnya ada yang sudah
sarjana, magister, doktor, mungkin saja dia khilaf, sehingga dinilai adabnya tidak relevan dengan kehidupan sosial di masyarakat ya. Jadi itulah apa namanya ilmu itu selalu diaktualkan, ya, selalu dikembangkan secara berkelanjutan supaya ilmu itu ya secara baik secara potensial maupun secara aktual dapat memberikan pencerahan kepada rasa, kepada kalb kita ya, kepada hati kita, kepada jiwa kita untuk mengontrol seluruh perilaku dan adab itu sendiri ya. Jadi itu sesungguhnya apapun dalam perilaku kalian, Nanda semua, itu seringkali dipengaruhi oleh kapasitas keilmuan yang kalian miliki. Karena itulah ilmu berfungsi untuk menjadi instrumen di dalam menentukan pilihan kita ya, atau pilihan-pilihan hidup, yang tentu pilihan hidup ini terkait erat dengan masalah moralitas atau adab itu sendiri. Kemudian ilmu untuk menuntun manusia agar hidup bahagia. Jadi tentu kita mengharapkan ya ilmu yang kita miliki ini dapat menuntun kita, dapat memberikan cahaya kepada kita agar kita bisa hidup lebih bahagia. Jadi tentu konteks bahagia di sini dalam hal estetik ya. Ah, Bagaimana kita bisa menikmati hidup ya dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan penuh harmonis dan seterusnya ya. Jadi ilmu ini akan terus memberikan tuntunan ya, akan memberikan ilham, inspirasi kepada pemiliknya ya. Jadi misalnya gini, kadang-kala kita menemukan suatu objek atau situasi tertentu di tengah masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita persoalkan, ya kita akan menjadi penuh beban pikiran gitu. Tapi kalau kita tidak persoalkan karena inspirasi, tuntunan dari ilmu, tidak usahlah dipedulikan hal itu hal yang kecil. Ya. Hanya kita melupakan itu dan kita bisa menikmati hidup ya, lebih harmonis, lebih tenang dan lebih nyaman. Ya. Jadi ya misalnya ada orang yang kehilangan sandal di masjid setelah tarwih. Ya. Jadi meskipun ya sandal itu sandal swallow ya, eh, apa namanya agak murah, tapi ada juga yang mempersoalkan sampai ribut satu kampung ya. Tapi ada juga ya, meskipun dia tidak terlihat orang yang berkecukupan, dia tidak persoalkan itu ya. Sehingga dia lebih bisa menikmati hidup dengan nyaman, dengan tenang ya. Artinya bahwa dengan ilmu yang dia miliki menuntunnya bahwa ketika kehilangan sandal berarti itu Tuhan mengujinya misalnya. Dia punya pandangan seperti itu. Jadi boleh jadi orang itu salah melihat sehingga dia ambil sandalnya. Jadi selalu ada pertimbangan-pertimbangan atau pikiran positif sehingga menuntunnya dia menjadi lebih nyaman, lebih bahagia di dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, tapi ada juga orang selalu berpikiran yang negatif ini. Ini eh, akan membuat dia menjadi sengsara ya dalam hidupnya karena terbebani terus pikiran-pikiran yang berat seperti itu ya. Jadi ini sangat penting ilmu ya. Tapi ilmu ini ya tergantung kepada yang bersangkutan bagaimana ilmu itu selalu dihidupkan ya, diaktualkan. Tapi kalau hanya ilmu itu untuk milik kita sendiri uh, tanpa memikirkan tentang bagaimana berbagi kepada orang, maka ilmu ini akan menjadi susah untuk diaktualkan dan memberikan pencerahan kepada pemiliknya ya. Jadi semakin sering diajarkan atau di-share ilmu kita, akan semakin menyala, semakin hidup ilmu itu untuk memberikan tuntunan, memberikan cahaya, memberikan jalan terbaik kepada sang pemiliknya. Ya. Kita coba melihat tentang cabang-cabang aksiologi. Ya. Salah satu di antaranya adalah
eh, dari Bramel ya. Ah, yang pertama adalah moral conduct ya. Jadi cabang pertama dari kontes aksiologi ini akan selalu berbicara tentang etika ya. Jadi setiap kali kita memikirkan tentang aksiologi akan selalu mengarah kepada kontes etika ya, moralitas ya. Dalam hal ini etika itu segala sesuatu yang sifatnya positif yang dikenal di tengah masyarakat ya. Jadi apa yang telah dikenal di dalam masyarakat yang bernuansa positif, yang bernuansa memberikan dinamika, kehidupan dan seterusnya itu masuk wilayah etika ya. Dikatakan beretika ya, dari konteks etos ya. Kemudian yang kedua, aesthetic expression ya. Jadi berbicara tentang estetika. Jadi ada etika dan ada estetika ya. Jadi estetika ini orientasinya adalah wilayah rasa juga tentang keindahan. Bagaimana mengekspresikan keindahan itu sendiri. Jadi misalnya Nanda semua ketika berbicara tentang etika dan Ananda memiliki etika yang tentu sesuai dengan harapan masyarakat, maka dengan sendirinya Ananda akan mengekspresikan keindahan di dalam dirinya. Gitu ya. Jadi Ananda akan nampak indah. Ya. Kalau bahasa yang lebih romantis itu kan anggun ya. Ah, akan nampak lebih indah, anggun bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki akan nampak lebih gagah atau gentle. Dengan adanya eh, etika itu. Jadi misalnya kalau Nanda masuk di sebuah wilayah, kampung atau tempat, ketemu dengan orang tua atau yang lebih senior, salaman dengan cium tangan, itu masyarakat akan melihat, wah ini luar biasa anggunnya ini anak, gagahnya ini anak, karena memiliki etika yang tentu sangat dihormati di masyarakat itu ya. Jadi segagah, secantik apapun kalian kalau tidak punya etika, itu akan menampakkan sesuatu yang tidak indah. Meskipun cantik, tapi tidak indah. Nah, itu kaitannya dengan aksiologi ya. Jadi ekspresi keindahan itu juga eh, lahir dari dalam. Jadi ketika eh, etiknya, adabnya, moralnya ini bagus, itu akan mengekspresikan keindahan itu ya. Jadi misalnya kadangkala orang menilai bahwa eh, atau kalau mau ditarik ke dalam bahasa agama, ya keindahan ini adalah sikap ahsan ya. Jadi ahsan ini sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap dapat eh, apa ya memiliki level yang tertinggi ya. Jadi etiknya adalah kita melaksanakan sholat ya atau ibadah mahda dan seterusnya. Kemudian mengekspresikan kepada akhlak itu yang berbicara tentang etika. Lalu selanjutnya akan terekspresi. Jadi ada ibadah, kita sudah melaksanakan ibadah, lalu terekspresi kepada akhlak, etika,
Dan tentunya disitulah akan melahirkan satu sosok figur ya, di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi siapa yang bagus ibadahnya dan terekspresi ke akhlaknya akan nampak di dalam kewibawaan dalam dirinya ya. Jadi itu luar biasa ketika kita melihat kontes itu. Kemudian yang ketiga adalah socio-political life ya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik ya. Jadi ini kontes yang kedua ini uh, menjadi penuntun ya dalam kehidupan sosial. Jadi orang yang bisa hidup dalam sosial politik ya, yang dapat merajuk kebersamaan itu yang memiliki etika dan juga mengekspresikan keindahannya. Jadi ini konteksnya di situ. Jadi ketika berbicara tentang uh, sosial politik ini, ya misalnya kita hubungkan dengan uh, pilar ya, pilar pendidikan UNESCO ya. Jadi dalam 4 pilar pendidikan UNESCO itu kan ada learning to know, ya, learning to do, learning to be, dan learning to live together ya. Jadi di bagian keempat itu learning to live together, yakni pembelajaran untuk hidup bersama ya. Jadi bagaimana konteksnya, sasarannya pendidikan itu dalam membangun kebersamaan yang tentu yang harmonis ya di dalamnya itu. Nah inilah eh, kita berbicara tentang aksiologi ini di wilayah sosial politik. Bagaimana nilai-nilai sosial yang perlu dibangun menjadi prinsip hidup di dalam kebersamaan secara sosial politik ya. Jadi kalau kita melihat kemarin misalnya di pilkada, pilpres, eh, dan berbagai konsentrasi di dalam pemilihan itu ya, kita akan selalu diikat oleh nilai-nilai ya sosial politik ya. Jadi apakah kita berpolitik sesuai dengan nilai-nilai secara aksiologi atau tidak itu. Jadi tentu nantinya kita akan memiliki patron indikator-indikator sebagai pakem kita di dalam menilai bagaimana situasi sosial politik yang ada itu. Jadi tentu ya eh, kebanyakan akademisi merasa kecewa dengan melihat situasi sosial politik selama dalam kontestasi itu misalnya. Kenapa ya? Mungkin nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai transparansi, uh, nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya itu cenderung diabaikan ya misalnya ya dalam demi untuk meraih kekuasaan itu sendiri. Misalnya seperti itu ya. Kemudian nilai fundamental dalam filsafat pendidikan Islam. Ini kalau kita berbicara tentang uh, filsafat pendidikan Islam ya. Pertama itu nilai sentral ya. Jadi nilai sentral yang menjadi sumber inspirasi, sumber cahaya bagi kehidupan kita itu ada nilai tauhid uluhiyah, ada nilai tauhid rububiyah, yang ketiga adalah nilai tauhid asma wa sifat. Ya. Jadi ya tentu dalam konteks tauhid uluhiyah ini itu berbicara tentang top down ya. Jadi uh, saya relat bahwa ketika berbicara tentang tauhid tauhid uluhiyah itu berbicara yang konteksnya adalah bottom up ya, dari bawah ke atas ya. Jadi kata uluhiyah ini terkait atau berasal dari kata ilah. Jadi ada hubungan kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam penggunaan kata ilah atau konteks uluhiyah ini yang pantas mengucapkan itu kan hambanya ya, seperti kita.
Bagaimana dalam kalimat tahlil itu ya, la ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa bottom up, hamba itu adalah uh, berasal dari bawah yang tentu menyalurkan ekspresi pengakuan kepada yang di atas itu. Sehingga dia menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pengakuan, ekspresi pengakuan dan persaksian yang mendalam itu akan eh, mengikut dengan kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap ibadah dan seterusnya. Jadi inilah bagaimana bertauhid secara uluhiyah ini, yakni manusia menegaskan, mengukuhkan tentang kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan yang patut disembah, yang patut dipatuhi, diikuti perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dari bawah menuju ke yang maha kuasa itu. Button up. Nah, sehingga kita beribadah misalnya ya, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan seterusnya itu merupakan ekspresi dari tauhid uluhiyah kita ya. Kemudian yang kedua tauhid rububiyah ya. Jadi tauhid rububiyah ini ya, merupakan nilai yang sangat penting tentang suatu keyakinan. Ya, jadi keyakinan kepada kita bahwa dalam konteks ketuhanan itu ada yang bersifat top down. Jadi top down itu dari atas ke bawah. Nah, uh, jadi tauhid rububiyah, kata rububiyah ini juga punya akar kata dari Rab, misalnya, dari Rab Tuhan, dan itu melahirkan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Sang Maha Pemilik, Sang Maha Pengatur, dan terutama Sang Maha Pelindung ya. Jadi oleh karena itu ada dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itu akan selalu melindungi, Maha Pemurah, ya memberikan kepada seluruh hambanya yang dibutuhkan dan seterusnya. Ya, kadang-kala menghubungkan kalau tauhid uluhiyah kuat, maka tauhid rububiyahnya juga akan kuat ya. Ya kalau kita selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah, maka Allah akan dengan maha kemurahannya akan selalu melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ini tauhid asma wa sifat ya. Jadi ini biasanya dilihat dalam konteks Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua ada nilai sekuler ya. Jadi nilai sekuler ini merupakan nilai yang terus mewarnai di dalam kehidupan kita ya. Jadi akan selalu menjadi inspirasi atau yang perlu kita dijadikan referensi dalam kehidupan kita. Yani ada Allah ya. Jadi Allah ini tentu dalam konteks sebagai Tuhan membuat kita bisa beribadah ya. Kita sebagai abid makhluk yang selalu beribadah. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai khalifatan fil ar ya. Jadi tentu kita akan menjalankan tugas itu sebagai khalifah atau pengganti Allah di dalam merawat, di dalam membangun keseimbangan di alam semesta ini. Kemudian kontes masyarakat ya. Jadi kontes masyarakat ini akan terus kita dituntun di dalam melakukan sikap ta'awun ya. Saling tolong menolong atau gotong royong ya. Kemudian al-adalah keadilan ya. Jadi membangun keadilan sebagai syarat terjadinya kohesi sosial ya. Apa namanya?
terbangun kebersamaan dan persatuan kehidupan sosial harus dilandasi dengan sikap adalah. Kemudian ihsan, ya. Kata ihsan ini tadi saya singgung juga bagian dari satu bentuk komitmen untuk selalu bersikap yang terbaik ya dalam kehidupan baik dirinya maupun kepada orang lain maupun kepada lingkungan alam itu sendiri. Kemudian kontes ilmu ya. Jadi ilmu ini ada dua wilayahnya, ada sifatnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jadi ini juga pemetaannya. Kemudian ada wilayah akhirat ya. Jadi ini akhirat juga akan memberi inspirasi kepada kita ya. Karena kenapa ya? Di situ ada istilah mas'uliyat ya. Karena ah, kita yakin kepada akhirat, maka kita akan selalu terbayang bahwa di yaumil akhir itu merupakan tempat eh, penerapan tanggung jawab ya. Permintaan untuk tanggung jawab itu. Kemudian ada jasa, yakni balasan. Nah, jadi segala amal ibadah kita akan mendapatkan balasan di yaumil akhir nantinya. Kemudian ada alamnya. Jadi alam semesta ini tempat kita melakukan taskhir atau syukur dalam konteks ini tunduk ya. Jadi taskhir ini kita bersyukur atau kita tunduk kepada Allah. Kemudian sekaligus kita tempat melakukan pembelajaran ya. Tempat melakukan pembenahan diri secara berkelanjutan agar bisa menjadi abid dan khalifatan fil ard. Kemudian dalam kehidupan kita ada nilai operasional, ada al-wajibat, ada al-mandubat, mahrumat, makruhat dan al-jaizat ya. Jadi ah, ada yang wajib, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, ada yang makruh ya. Ada al-jaizat ya yang dibolehkan gitu ya. Nah, kita lebih spesifik ini, misalnya apa sih tujuan aksiologi dalam pendidikan Islam ya? Jadi ini ada berapa poin. Jadi ya tentu ada tujuan individual untuk pengembangan diri, ada tujuan sosial. Nah, kita belajar mengkaji, mendalami aksiologi pendidikan Islam itu ya demi untuk kemaslahatan umat ya. Kalau tujuan keilmuan ya agar ilmu kita semakin luas, semakin mendalam, gaya berpikir kita semakin kritis ya. Kemudian ada tujuan etika dan moral supaya kita semakin memiliki keluhuran di dalam adab ya. Tujuan profesional dan kehidupannya agar kita uh, lebih profesional ya di dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah tujuan peradaban Islam. Jadi agar terbangun satu peradaban Islam ya. Jadi misalnya ah, masyarakat yang disebut berperadaban itu adalah yang kelihatan kemajuan, kemudian tampak di dalamnya adalah nilai-nilai Islam yang penuh dengan kesantunan, saling menghargai, saling menghormati, penuh dengan keademan ya atau kebahagiaan di dalamnya. Yang biasa disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya. Situlah akan nampak yang disebut dengan peradaban Islam. Kemudian nilai aksiologi ini yang terakhir ya.
Jadi yang pertama nilai-nilai aksiologi itu ya harus yang berbasis ketauhidan ya. Jadi ini ya selalu kita pegangi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi kita membaca, kita mempelajari sesuatu harus berbasis kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nilai etis atau moralitas yang mengarah kepada akhlakul karimah atau adab itu. Jadi kita kedepankan ya adab daripada ilmu. Jadi itu konteksnya. Kemudian nilai kemanusiaan insaniah ya. Jadi kita mengkaji mendalami tentang aksiologi ini, orientasinya adalah tentu mengedepankan humanism ya, humanisasi di dalam kehidupan kita, atau selalu memperkuat, meneguhkan, memanusiakan manusia. Kemudian nilai ilmu dan kebenarannya, yakni memperkuat epistemologi ya, yakni kita mengkaji aksiologi ini agar benar-benar dapat memperkuat tentang sains ya atau teori ilmu pengetahuan di dalam Islam. Kemudian ada nilai sosial dan keadilannya. Jadi sosial dan keadilan ini ya interaksi kita, bagaimana menjaga persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Tentu misalnya tadi instrumennya adalah keadilan ya. Jadi keadilan ini merupakan prinsip yang sangat urgen, prinsip utama di dalam kehidupan sosial. Kemudian ada nilai kemaslahatannya. Jadi aksiologi pendidikan Islam itu selalu arahnya agar kehidupan di masyarakat ini senantiasa nampak kemaslahatannya. Jadi bagaimana pendidikan Islam itu dapat berkontribusi, dapat berguna bagi kemajuan kehidupan masyarakat. Kemudian ada nilai keindahan dan estetika. Ya, jadi keindahan dan estetika ya bagaimana kita di dalam kehidupan sosial dengan melalui dengan pendidikan Islam ini selalu tampak bentuk interaksi ya, interaksi yang lebih harmoni, yang lebih sejuk, yang lebih adem dan seterusnya. Misalnya ya saya terkesima di ada di apa namanya di konten media sosial itu setiap kali dia berinteraksi itu selalu menggunakan pantun ya. Itu biasa di Melayu yang kuat pantunnya itu. Nah, itu luar biasa ini dalam berinteraksi selalu eh, bernuansa keindahannya. Karena ada pantun yang terus dia gunakan menyinggung sesuatu yang tentu misalnya menyampaikan pesan atau ingin menggugat objek dan seterusnya ya. Kemudian ada nilai keselarasan dan keseimbangan, yakni tawazun. Jadi misalnya ada keseimbangan pikiran dan wahyu, ya. Ada keseimbangan duniawi dan ukhrawi, jasad, roh, dan seterusnya. Yang paling terakhir ini uh, implikasi ya. Nanti Nanda sendiri yang akan kembangkan. Sebentar saya akan kirim slide-nya ini karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan Anda semua. Ambil saya absen ya. Nur Amalia, Hadir, Pak. Sahira Ramadhani, Hadir, Pak. M. Said Agil, Hadir, Pak. Asmawati,
Hadir, hadir, Pak. Zakia, Hadir, Pak. Morne Chania, Hadir, Pak. Ati Aspira, Hadir, Pak. Hatika Yunus, Hadir, Pak. Rasti, Hadir, Pak. Nurpadila, Warfani, Hadir, Pak. Dewi Parida Ayu, Hadir, Pak. Fatima Zahra, Hadir, Pak. Ismawatun Nur Hasana, Hadir, Pak. Muhammad Ishak, Andi Arifa Khairunisa, Hadir, Pak. Nur Patika, Hadir, Pak. Ripka Anugrah, Siti Nurhalisa, Hadir, Pak. Musdalifa R, Hadir, Pak. Rahmat Fatur, Anna Marwa, Hadir, Pak. Ahmad Anugrah, Hadir, Pak. Siti Nadira, Hadir, Pak. Muhammad Yakub Ramadan, Apip Ma'arif, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. Muhammad Khairul Cahyadi, Hadir, Pak. Muhammad Alfiansah, Hadir, Pak. Nur Ikmal Ibrahim, Hadir. Musdalifa, Hadir, Pak. Andi Nurwakiar. Hadir, Pak. Baiklah, Anda semua ya. Hari ini 27 yang hadir, yang mangkir, ah, 5 orang. Ya. Baiklah, Anda semua untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan dan insya Allah untuk pertemuan akan datang, silakan kelompok satu mempersiapkan diri ya. Ah, yang menjadi pemandu nanti untuk mendiskusikan tema selanjutnya. Karena ini merupakan pekan terakhir di bulan Ramadan, saya menyampaikan minal aizin wal faizin kepada kita semua. Semoga kita ini selalu sehat walafiat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kita hidup kembali dalam kondisi fitrah nantinya dalam menyambut hari Lebaran. Minal aidin wal faizin dan kita saling memaafkan agar selalu dapat terjaga moralitas kita, kehidupan kita yang lebih indah dan lebih berbahagia. Baiklah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.